Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga yang jawab salam insyaallah masuk surga. Saya ulangi, mudah-mudahan yang jawab salam insyaallah rezekinya tambah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anaknya soleh-solehah, yang lulus SMA pada bisa kuliah, selesai kuliah pada rumah tangga dapat besan pangrah. Syukur-syukur insyaallah sudah rumah tangga dari Mekah Madinah, insyaallah pulang ke kampung pada bisa beli tanah. Syukur-syukur bikin rumah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ada pantun lagi. Daun salam dimasukin ke rantang, yang jawab salam insyaallah tidak pada kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh masyarakat, para ulama, para asatidz, para hujjah, khususnya berbeda Bapak Abdul Nur Hadi beserta Ibu selaku orang tua dari kita di Nasayani, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Bapak Hairul beserta Ibu Rahmawati selaku orang tua dari Mas Fadli Muhammad, semoga insyaallah beserta rombongan diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga khusus untuk kami Bapak Ustaz Petugas Masing untuk beliau diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para undangan yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini kita menyaksikan dua insan yang Allah pertemukan, dan ini mengikuti daripada tuntunan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yaitu acara mengkhitbah atau membina. Dari pihak laki-laki datang silaturahim, yang insyaallah silaturahim ini insyaallah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat. Yang lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya waktu sudah jam 11:10. Saya mungkin ibarat pepatah, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan tawar, lebih cepat itu bagus, nggak usah bertele-tele karena perut saya udah lapar. Alhamdulillah. Ya rahimakumullah, indahnya kebersamaan luar biasa. Silaturahim itu tazidu fil umri, bakal panjang umur. Makanya jangan pernah kita malas silaturahim, terutama yang muda ke yang tua. Tazidu bil umri, panjang umur. Ibu bapak pengen panjang umur, pengen panjang umur, pengennya berapa tahun? Mau 100 tahun, 200 tahun, 300? Khairul umur awsatuha, perkara yang baik itu yang sedang saja. Kalau Nabi Muhammad beliau usianya 63 tahun. Umur umat itu kata Nabi ya antara itu 60-70 tahun. Berarti yang udah 63 tahun panjang umur, alhamdulillah bonus dari Allah. Amin. Nah kita kan nggak tahu sampai 60-70 tahun.
Yang penting umur itu barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair alal khair. Orang yang barokah itu adalah orang yang dipergunakan nikmatnya untuk kebaikan. Punya umur alhamdulillah dimanfaati untuk taat sama Allah. Namanya tua-tua kelapa, tambah tua semakin taat. Bukan tua-tua keladi, semakin tua semakin nongkrongnya di pos ronda main gaple ada. Orang udah udah tua 70 tahun dan baple tuh. Orang sono ya Pak. Di sini Masya Allah soleh semuanya. Amin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sama Fadil untuk memberikan sedikit wejangan. Yang namanya ilmu rumah tangga itu sampai kita menghadap Allah. Semakin digali ilmu rumah tangga, semakin kita banyak kekurangan. Rumah tangga, rumah artinya tempat tangga itu proses bagaimana kita untuk bisa mencapai tujuan. Makanya saya doakan Mas Fadli beserta Mbak Mita, semoga nanti Jokowi dikasih kemudahan sama Allah, dikasih sehat sama Allah, diberikan barokah umur, dikasih keturunan yang saleh dan salehah, orang yang baik karena Nabi dan menurut Al-Quran adalah kalau sudah melihat ada pasangan yang cocok dalam Islam, gak boleh lama-lama, segera menikah. Kenapa dengan menikah jadi orang kaya? Gimana nggak kaya? Dulu kita belum ada pasangan, mohon maaf, nyari makanan, nyari minuman mati aku. Sekarang alhamdulillah sudah punya pasangan, teh udah ada yang bikinin, betul nggak? Kalau beli ke warung teh itu 2.500 kali 3 kali, itu setengah di rumah gratis, betul nggak? Alhamdulillah. Nih bapak-bapak yang udah rumah tangga Pak, sayang itu istri. Jangan pernah perhitungan, ngasih uang belanja kalau bisa yang lebih gede lebih baik. Ya, saya setiap hari ngasih belanja sama istri saya 250.000 sehari, cuma saya tulis buat 5 hari. Jangan dulu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan dari sekarang Mas Fadli, ya Allah saya ingin rumah tangga karena-Mu untuk menyempurnakan Islam. Sebab orang kalau sudah rumah tangga, kualitas dan kuantitas ibadah kita pasti bernilai beda. Malah ada yang nemenin ibu, bapak, orang kalau sudah rumah tangga, subhanallah. Makanya diawali dengan ta'aruf, saling kenal mengenal, mau kenalan. Ya alhamdulillah dari Tangerang di bawah. Saya yakin Mas Fadli dari semalam susah tidur. Jujur, saya tes doang. Ternyata nyampe juga, karena pasti semua diterima. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Sebab biasanya orang susah tidur satu, punya pikiran, yang kedua punya utang. Mudah-mudahan jemaah di sini gak pada punya utang semua. Amin. Ya Rabbal. Ada doa biar gak punya utang, ikutin Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Doa biar gak punya utang. Allahumma nerima apa namanya? Kalau pulang asal agamanya qanaah. Nerima ing tantu, nopo sing disukani datang Gusti Allah. Kan dia terus danten ini kedari itu, di rumah kan? Nanti gua. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang mau. Ta'aruf, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta tak bisa memiliki. Banyak yang beremah di mana-mana tuh perempuan laki-laki, tapi kalau bukan dipilih sama Allah sebagai pasangan yang terbaik, susah. Makanya kan kata Mas tadi, beribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya, beribu wanita yang cantik, hanya Dita yang aku cinta. Bukan dong. Terima kasih. Benar nggak? Masya Allah, banyak wanita yang lain, tapi setelah istigharah, perenungan dan keyakinan mantap. Ini jodoh saya. Yang namanya pasangan bukan hanya di dunia, Adik. Kita pengen nanti sampai di akhirat.
Amin ya Rabbal. Makanya kalau kita cintanya karena Allah abadi. Mohon maaf, kalau kita cinta cuma hanya fisik Mas Fajri, relatif. Fisik ini 20-30 boleh, ada masanya 40, maksimal 50 masih kenceng. Kalau udah 60, mohon maaf, mata udah lambur, gigi udah gugur, rambut bukan bertabur, kulit sudah kendur, makan udah sama bubur campur sayur, jalan udah mundur-mundur, padahal ada sumur. Karena udah sepuh. Kalau cintanya hanya fisik 50-60, bisa jadi perubahan cintanya sudah mulai pudar. Tapi kalau cintanya karena Allah, semakin kuat bukan melihat pasangan kita, tapi amanah Allah. Anak cucu kita ini Masya Allah titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tujuan kita berumah tangga. Bagaimana kita membina keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, juga memiliki anak keturunan yang bisa kita harapkan. Bisa kita dalam keadaan selalu ilmu, anak cucu kita mendidik kita, meneliti kita sambil berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Lalu diharapkan nanti di alam barzah rohanya, sampai nanti di akhirat berkumpul sama-sama dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini relatif, tidak selamanya ada. Bisa jadi dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia yang kita cintai. Makanya kan semuanya adalah karena Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu yang kedua tahabbub. Tadi rasa cintanya karena Allah. Maka bina nanti setelah ijab kabul, Mas Fajri, jadikan keluarga yang benar-benar sakinah. Sakinah itu tenang, adem, damai. Makanya beruntung ibu kalau punya nama Sakinah. Ada Bu Sakinah? Iya. Sakinah itu adem, dikasih uang belanja sehari 1 juta. Adem 1 juta. Alhamdulillah. Sakinah artinya damai, tenang. Lalu bagaimana supaya kita sakinah? Harus ada mawaddah, rasa cinta. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, semuanya karena Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau kita cinta karena materi, akan kecewa. Kalau kita cinta dengan kecantikan, ketampanan, akan kecewa. Nabi mengingatkan, cintailah pasanganmu, agamamu. Ada apa kalimat agama di dalam ini? Ada makna yang tersirat. Ternyata kedamaian, ketenangan ada dalam kesolehan, ada dalam ketaatan, ada dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai karena Allah. Lalu adanya ta'awun, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Mas Fajri, ayah bundanya balita, berarti ayah bundanya Mas Fajri sama juga. Ayahnya Mas Fajri, bundanya, ayah bundanya balita juga. Ini keduanya ada keramat dalam kehidupan. Mohon maaf, jangan pernah kita mimpi hidup kita ini sukses, hidup kita ini bahagia, kalau kedua orang tua kita ini nggak ridho sama kita. Kadang mohon maaf, kalau merasa dirinya lebih, merasa dirinya istimewa, merasa dirinya sukses, kadang kalau mohon maaf tidak pernah, atau mungkin sedikit melibatkan jasa yang begitu berharga, terselip doa orang tua di dalamnya agar anaknya saleh dan saleh sukses dunia akhirat. Kita alhamdulillah sudah jadi sarjana, alhamdulillah kita sudah punya pekerjaan. Itu hakikatnya doa dari orang tua kita. Berbahagialah bagi ibu bapak yang masih ada kedua orang tuanya. Kalau saya sudah 3 tahun, ayah bunda saya sudah nggak ada. Ayah saya duluan lagi tahajud wafat. Ibu saya pada maghrib habis baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wafat. 40 hari menyusul bunda saya. Bunda saya menyusul ayah saya. Ternyata Masya Allah kesetiaannya itu bisa saya tiru dalam kehidupan. Dan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mas Fajri, begitu kita semuanya. Kalau rumah tangga kita pengen harmonis, yang pertama biasakan kita ibadah bersama-sama dengan istri kita. Kalau kita bangun di tengah malam,
malam, bangunkan istri kita dengan penuh kasih sayang. Kan kalau sudah halal, mohon maaf, kalau sudah halal nih, halal semuanya. Wanita dicium pipinya sama suaminya itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad di Mekah, Pak. Itu ongkosnya kalau umroh bisa 20-25. Kalau ibadah haji itu bisa jadi ya kan 50 juta bahkan lebih. Menunggu berapa tahun? Ternyata Nabi sudah mengingatkan banyak keutamaan di rumah kita. Suami istri yang terus dibingkai dengan kesolehannya, maka seorang suami berjabat tangan dengan istrinya. Ibu pagi hari mencium tangan suami, itu pahalanya dengan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu jauh di kota Mekah, berebutan di sana. Ternyata di rumah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad hitam. Kebetulan suaminya hitam. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Hajar Aswad, pahalanya itu sama. Mencium tangan, istri juga sama dicium keningnya, mencium Hajar Aswad. Saya tiap pagi tuh Hajar Aswad posisinya di pojok. Jadi istri saya kalau pagi di pojok. Saya cari, Umi cantik. Mohon maaf, kita kudu harmonis. Kapan lagi sih suami istri? Kalau nggak sekarang, istri saya itu suka lagu India, Bu. Saya kalau pagi India enak istri saya. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुम ना जाने क्या शबनानी कहाँ है. Istri saya senang India. Boleh Ustaz, boleh. Pengama istri kita kok saling menyanjung, saling memuji. Hidup butuh seni. Hidup butuh seni. Orang aja kalau nggak ada seninya nggak enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seni. Sama juga rumah tangga perlu dibingkai dengan seni. Suami mau berangkat kerja, subhanallah, istri sudah nyiapin anduk buat mandi suaminya. Ibu mohon maaf jujur, kalau pagi ibu suaminya mau mandi, ngambil anduk sendiri apa diambilin? Halo? Ambil sendiri. Ayo, jawab. Ambil sendiri udah gede tua. Ambil sendiri. Jangan ambilin anduknya, itu mah kadang-kadang mama, anduk mana? Pak, rumahnya mah di atas, istrinya ke atas, suaminya di bawah. Diulangin aja ini siapa? Allahu Akbar. Ambilin anduknya, siapin baju kerjanya. Kalau bisa kancingin tuh, latihan sabar. Habis dikancingin dituntun suami kita, ya sarapan dulu. Mas sarapan. Ambil capek. Nggak ada di sini, mas saya cerita langsung jauh banget. Ambil piring, ambilin nasinya, lauknya, tungguin suaminya sampai selesai sarapan. Nanti barang siapa seorang istri melihat suaminya puas, rasa senang, itu melihat wajah suaminya, itu sama dengan melihat subhanallah Ka'batullah. Melihat suami kita wajahnya dengan penuh senang, melihat wajah, melihat Ka'batullah. Jadi ibu kalau malam suami kita tidur, tatap wajahnya, pantangin, Masya Allah. Alhamdulillah. Pantengin sambil ngomong di hati, ya Allah, mudah-mudahan suami itu panjang umur, berkah umur. Terima kasih ya Allah, engkau telah berjasa besar. Mendoakan dede, ya kan? Mendoakan nyai, mendoakan kakak, mendoakan aku. Sehingga aku dikasih sehat sama Allah. Semoga rumah tangga kita abadi ya kan? Amin. Komunikasi batin dengan batin. Ini istri yang soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya tahabbub, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya fisik, tapi batinnya perlu juga ini serius diperhatikan bagaimana kesolehan istri kita. Tapi jangan pernah mimpi kita sebagai suami ingin jadi istri kita soleha sebelum kita disibukkan sebagai bapak, sebagai suami menjadi suami yang soleh. Makanya ketika bangun di tengah malam, sentuh tubuh istri kita dengan penuh kasih sayang. Saya bangun,
Yang satu, yuk kita tahajud. Doa biar kita punya keturunan. Doa biar anak kita soleh-soleha. Doa biar anak kita sukses. Sentuh pipi istri. Ibu kalau bangun duluan, sentuh pipi suami kita, jangan pakai kaki. Bangun. Adab, utamakan adab. Ini juga ngaruh. Sakinah di antaranya dari mawaddah adalah kecintaan. Bangunin bareng-bareng salat tahajud, salat subuh, baca Quran bareng, doa bareng. Yakin hidupnya disuksesin sama Allah. Dunia ini kan dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Apa sih yang susah bagi Allah? Allah mudah kok kalau kita terus dekat sama Allah. Iya karena Allah, ya karena hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Kalau suami istri semuanya baik, suami istri bisa mengambil perhatian Allah sehingga Allah ridho, bahagia ini. Jemaah Allah dengan menikah baik. Lalu dengan menikah kita punya keturunan. Maka dalam Islam tidak boleh kita berlama-lama. Kalau ingin rumah segera nikah, segera minta rumah tangga, kayakin nama Allah, dicukupi nama Allah. Amin ya Rabbal. Karena waktunya sudah siang. Itu saja dia mulai Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mas Badri bisa datang lagi insyaallah. Nanti acaranya ijab kabulnya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan prosesinya, resepsinya, dan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, dikasih keturunan yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa sallam. Tabaraka wa ta'ala wa sahabat Rasulullah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi'u wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa mustafa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang hidup apalagi yang sudah tidak ada ya Allah, yang masih kami hadir bersamanya ya Allah, orang tua kami berikan berkah umurnya ya Allah, berkah kesehatannya ya Allah, berkah segala aktivitasnya, amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini ya Allah, jadikan acara ini ya Allah acara yang senantiasa Kau rahmati, Kau berkahi ya Allah, Kau berikan pertolongan kepada kami dari saat ini sampai selanjutnya ya Allah. Senantiasa acara yang Kau berikan berkat kepada kami ya Allah, keselamatan bagi kami ya Allah, kemuliaan bagi kami dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.